pagi anak-anak. Mari sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan melalui devosi. Pak Agus akan memimpin devosi di pagi hari ini, namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Pak Agus akan pimpin kita dalam doa. Semua anak-anak boleh sikap berdoanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur sekali ya Tuhan. Di hari ini juga kami anak-anak-Mu mau coba membaca firman-Mu, mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang mau mengurapi hati kami ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Pak Agus sapa sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Ya. Semua boleh buka Alkitabnya di kitab Ayub ya. Kita firman Tuhan kali ini kita ambil dari kitab Ayub ayat 38. Ayub 38 ayat yang keempat sampai yang ke-11. Ayub 38 ayat yang keempat sampai yang ke-14. Ya, anak-anak bisa membukanya ya. Nah, ini karena banyak ayatnya, anak-anak bisa membacanya secara mandiri ya. Nanti anak-anak sebelum mendengarkan ini bisa di pause dulu lalu membacanya terlebih dahulu ayatnya, ayat 38 ayat 4 sampai yang ke-11 ini, lalu nanti bisa didengarkan lagi devosinya ya. Pak Agus nggak akan membacakan secara langsung, namun Pak Agus akan menceritakan secara garis besar apa isi dari ayat ini gitu ya. Nah, anak-anak di ayat 38 ini ya, ayat 38 ini menceritakan kisah seorang Ayub gitu ya. Anak-anak kenal ya? Ada yang tahu kisah tentang Ayub, cerita tentang Ayub? Nah, Ayub ini adalah orang anak Tuhan yang sangat taat dengan Tuhan, yang sangat setia dan sangat baik pada saat itu. Dia suka menolong anak-anak, suka menolong janda miskin pada saat itu. Intinya ini Ayub adalah anak Tuhan yang sangat baik dan taat pada saat itu. Nah, pada suatu ketika di sini Tuhan berkata pada iblis ya, lihatlah anakku Ayub, dia begitu taat padaku, dia begitu baik dan setia padaku. Nah, tapi iblis apa yang dibilang? Dia berbuat seperti itu karena ada alasan. Alasannya apa? Karena Tuhan sudah memberkati Ayub, memberikan tanah, hewan, berkatnya selalu ada untuk Ayub. Coba ambil itu semua. Iblis bilang kayak gitu, coba ambil itu semua. Pasti Ayub akan mengkutuk engkau, pasti Ayub akan meninggalkan engkau, Ayub tidak akan setia lagi kepada engkau. Nah, akhirnya dari situ Tuhan mengizinkan untuk iblis mencobai ya, untuk iblis menguji. Nah, pada saat itu benar-benar diuji Ayub ini, ketaatannya. Banyak sekali masalah yang ada dalam diri Ayub. Ya, anak-anak, banyak sekali masalah yang terjadi dalam Ayub. Mulai harta bendanya hilang, anak-anaknya meninggal, bahkan dia pun pada saat itu sakit. Nah, itu begitu pencobaan yang luar biasa dirasakan oleh Ayub, tapi apa? Ayub tetap setia dalam penderitaannya. Nah, ini kita harus belajar ya dari kisah Ayub ini, bagaimana apakah anak-anak tetap setia ketika anak-anak berada dalam tekanan gitu ya. Misalnya ketika kita sekarang belajar online, apakah kita tetap setia? Kita tetap mau berdoa, Tuhan kapan ya saya bisa belajar tatap muka misalnya seperti itu. Kita terus doakan itu. Meskipun kita tidak tahu waktunya kapan doa kita dijawab, tapi kita yang penting percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nah, kurang lebih kitab ini akan menjelaskan seperti itu ya anak-anak, yaitu tentang kekuasaan Tuhan di alam semesta. Nah, dari sini Pak Agus ambil tema bahwa hikmat Tuhan atau kuasa Tuhan ini melebihi segalanya. Artinya apa? Artinya sangat besar sekali kuasa Tuhan dalam hidup kita ya. Nah, secara langsung di sini kita belajar tentang bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan anak-anaknya menderita sendirian. Tuhan akan memberkati setiap kita, akan memelihara sekitar kita. Dan rencana Tuhan itu tidak akan ada yang bisa menggagalkan. Kalau Tuhan sudah berkata A dalam hidup anak-anak, hidup Bapak, pasti rencana Tuhan akan terjadi. Hanya saja waktunya kita belum tahu, ya. Nah, dari sini apa yang kita pelajari juga dari kisah Ayub ini? Nah, yang kita pelajari adalah
bergantung. Bergantung kepada siapa? Bergantung kepada Tuhan, ya. Nah, ketika kita dicobai oleh iblis, apa yang kita lakukan? Apakah kita mengumpat kepada Tuhan? Apa justru kita bergantung kepada Tuhan? Kita berserah kepada Tuhan. Kalau kita melihat kisah Ayub bukannya misteri Tuhan, tetapi Ayub tetap setia kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara. Tuhan akan memelihara dan akan menolong. Nah, itu yang perlu kita contoh anak-anak, ya. Allah dalam bijaksananya, hikmatnya yang luar biasa itu mengatur dari segala hal yang terkecil dan segala hal yang terbesar. Tuhan memelihara burung-burung. Lihat anak-anak, burung-burung, ketika anak-anak melihat burung, mereka bekerja, mereka menanam, tidak, mereka hanya menuai. Ya, seluruh hewan ditopang, dipelihara oleh Allah. Bahkan jangankan hewan, ketika kita, kenapa kita bisa berjalan? Kenapa matahari muncul? Kenapa kita bisa melihat indahnya bunga? Itu semua karena kuasa Tuhan melebihi segalanya. Nah, apakah anak-anak mau bergantung kepada Tuhan atau kepada hal lain? Ya, oleh karena itu dari kisah ini kita diajak bersama-sama untuk benar-benar setia, kita benar-benar bergantung kepada Tuhan. Sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun masalah anak-anak yang alami, ingat, anak-anak masih memiliki Tuhan. Tuhan yang akan menopang, Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan yang akan memelihara anak-anak dalam menghadapi setiap masalah anak-anak. Misalnya pasti apa masalah anak-anak? Salah satunya mungkin, Pak, saat ini saya belum bisa belajar offline, Pak, saya ingin belajar di sekolah, tapi masalah pandemi nggak selesai sehingga saya nggak bisa. Nah, saya rindu sekali. Akhirnya anak-anak terus berdoa terus kepada Tuhan, ya, agar pandemi kita ini semakin reda dan kita dapat kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Tapi ketika tak kunjung reda, jangan kita menyerah dan putus asa. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tetap bergantung dan berserah pada Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita melihat kuasa Tuhan, hendaknya rasa kekaguman selalu ada dalam diri kita, ya anak-anak. Terus semangat anak-anak dalam menjalani setiap aktivitasnya, dalam belajarnya. Nah, untuk anak-anak sebagai renungan, coba pikirkan anak-anak. Hal apa yang dapat anak-anak melihat dari Tuhan itu anak-anak merasa kagum. Misalnya kayak Bapak ketika melihat burung-burung tadi Bapak contohin. Oh, Pak Agus melihat burung. Wah, Pak Agus kagum. Kenapa ya bisa ada burung yang seindah itu? Kenapa ya mereka nggak khawatir burung-burung itu akan makanannya? Tuhan selalu memelihara. Nah, itu memunculkan kekaguman. Nah, anak-anak sekarang coba tuliskan satu hal yang membuat anak-anak ketika melihat itu, anak-anak merasa mengagumi Allah. Itu ya. Pak Agus kasih contoh lagi, misalnya tumbuhan. Ketika Pak Agus melihat tumbuhan, Pak Agus melihat kekaguman Bapak ke Tuhan. Luar biasa sekali Tuhan bisa menciptakan berbagai tumbuhan yang indah seperti itu, ya. Oke, jelas ya anak-anak. Semoga hidup kita terus dipelihara oleh Tuhan, kita terus ditopang oleh Tuhan, dan semoga kita juga terus bergantung menyerahkan diri kita ke Tuhan. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Pak Agus akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, bila mana kami sudah boleh belajar tentang firman-Mu, ya Tuhan, belajar dari kisah Ayub, ya Tuhan, yang saleh dan setia kepada Engkau, ya Tuhan. Ajarlah kami untuk dapat setia dan taat kepada Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.